wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Syafaatus Solihah. Saya dari kelas S5B. Di sini saya akan menjawab soal tentang hadis-hadis dhaif. Soal yang pertama, apakah hadis itu? Hadis berasal dari akar kata hadatsa, yang secara bahasa berarti baru. Secara istilah, hadis adalah ma'udhifa ilan nabi min qaulin aw fi'lin aw takririn aw udhifa. Segala perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat yang disandarkan kepada Nabi SAW. Soal kedua, apakah yang dinamakan hadis sahih? Dan sebutkan syarat-syaratnya. Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi seluruh syarat-syarat terimanya sebuah riwayat. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama, ketersambungan sanad. Artinya, setiap rawi benar-benar menerima hadis dari rawi di atasnya sampai kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, keadilan perawi, yaitu perawi beragama Islam, baligh, berakal, tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil, serta tidak melakukan hal-hal yang menggugurkan kehormatan. Yang ketiga, ketelitian dan kecermatan perawi, yaitu perawi memiliki ingatan yang kuat atau catatan yang terjaga dalam meriwayatkan hadis. Yang keempat, tidak bertentangan dengan riwayat perawi lain yang lebih thiqah. Apabila bertentangan, maka disebut hadis dzat. Selanjutnya, tidak adanya ilat atau kecatatan, yaitu sesuatu yang dapat mempengaruhi kualitas hadis. Apabila seluruh syarat ini terpenuhi, maka hadis tersebut dinamakan hadis sahih. Yang ketiga, apakah yang dinamakan hadis hasan? Dan sebutkan syarat-syaratnya. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, namun kurang dalam ketelitian, tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat, dan tidak dapat kejanggalan. Syarat hadis hasan sama dengan hadis sahih kecuali pada syarat ketelitian dan kecermatan perawi. Dalam hadis hasan, perawi cukup memiliki ketelitian yang biasa, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Soal yang keempat, apakah yang dinamakan hadis dhaif? Dan sebutkan syarat-syaratnya. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu dari syarat hadis yang diterima. Hadis dhaif terjadi karena tidak terpenuhinya salah satu syarat berikut. Yang pertama, keadilan perawi. Yang kedua, ketelitian dan kecermatan perawi. Yang ketiga, ketersambungan sanad. Yang keempat, tidak selamat dari zat. Yang kelima, adanya ilat atau kecacatan. Yang terakhir, tidak adanya hadis lain yang menguatkan. Soal yang kelima, mengapa umat Islam wajib mengikuti hadis? Padahal sudah ada di Al-Quran. Umat Islam wajib mengikuti hadis karena hadis merupakan sumber persyaratan kedua setelah Al-Quran. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling memahami isi Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah kalam Allah dan Nabi SAW adalah orang yang diberitahu oleh Allah tentang maksud dari kalamnya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW diberi tugas untuk menjelaskan isi Al-Quran kepada manusia sehingga umat Islam wajib mengikutinya. Soal yang keenam, sebutkan ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk mengikuti hadis Nabi SAW. Yang pertama, Quran Surat Al-Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Artinya, katakanlah, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian. Yang kedua, Quran Surat Al-Maidah ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wahdaru. Artinya, dan taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Soal yang ketujuh, sebutkan syarat-syarat mengamalkan hadis dhaif. Syarat-syarat mengamalkan hadis dhaif adalah yang pertama, hadis yang diamalkan tidak terlalu dhaif, seperti adanya perawi, pendusta atau mencurigai pendusta. Yang kedua, amalan yang diambil dari hadis dhaif mempunyai dalil untuk mendukungnya. Yang ketiga, ketika mengamalkan hadis dhaif, tidak meyakini bahwa amalan tersebut pasti berasal dari Rasulullah SAW, agar tidak menyebabkan sesuatu kepada beliau yang tidak beliau katakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.